Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala wahda. Salatan wa salaman li rasulillah wa li azwajihi wa li dzurriyyatihi wa li ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa, pendengar, segenap kaula muda, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curhatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga, dan segenap pengikut setianya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada siang hari ini, ba'da salat zuhur, kembali wahai Ustadz Ahli Ahmad Yani ingin menjumpai para pemirsa dan pendengar semua. Dan tentu saya awali dengan menyapa apa kabar hari ini. Hadirin dan pemirsa, mudah-mudahan semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terus diberikan kekuatan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, di hadapan saya ini ada kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Pada halaman 411 ada sebuah doa. Doa ini menggambarkan tentang ada 4 hal ya, di mana kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya doanya begini, hadirin. Ada 4 hal yang memang kita diharapkan dan kita diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dari 4 hal ini. Dan ini menjadi sangat penting memang dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' ya Rabb. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yahsha, dan dari hati yang tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepadamu. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa selesai, merasa puas, merasa tuntas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak kau dengar sehingga tidak kau ijabah. Yang pertama, kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak memberikan manfaat. Memberikan manfaat pribadi maupun memberikan manfaat secara umum kepada banyak masyarakat. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, mestinya banyak memberikan manfaat. Karena itu adalah buah dari ilmu yang Allah anugerahkan kepada seseorang. Bukan justru semakin berilmu dia semakin angkuh, semakin tidak memberikan manfaat. Bahkan ilmu yang dimilikinya tidak memberikan manfaat untuk orang banyak. Ilmu ekonomi, ilmu bisnis yang dipelajarinya, yang Allah amanatkan kepadanya, tidak dipakai untuk memberikan manfaat orang banyak.
tetapi justru untuk merusak tatanan ekonomi sosial. Secara luas dampaknya bisa dirasakan ketika ilmu ini tidak memberikan manfaat. Ya ilmu politik, ya ilmu macam-macam ilmu yang lain berlindung supaya jangan sampai ilmu yang dimiliki itu tidak bermanfaat. Di dalam penjelasan lain, Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari menjelaskan supaya ilmu itu memberikan manfaat, maka orang yang memiliki ilmu itu kita harus punya rasa takut, rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang kita miliki itu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Mengapa? Rasa khasyah atau rasa takut itu mesti ada karena kita akan merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang kita miliki pasti akan kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi jangan sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, min ilmin la yanfa. Yang kedua, wa min qalbin la yahsah, dari hati yang tidak mau tunduk, dari hati yang tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbin la yahsah, angkuh, tidak patuh, tidak mau tunduk, apalagi sedang merasa lebih, merasa paling, ya macam-macam lah. Banyak faktanya kita lihat, paling kaya, paling pintar, paling terhormat. Sehingga dengan label-label yang semacam ini, seseorang bisa jadi hatinya tidak mau tunduk, tidak mau patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki hati berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari memiliki hati yang tidak mau patuh, hati yang tidak mau tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba, dari jiwa la tashba yang tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa selesai. Selalu saja, maka di dalam penjelasan catatan kakinya ini disebutkan utamanya adalah jam'ul mal. Jam'ul mal itu artinya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia merasa bahagia, dia merasa sukses, merasa senang ketika dia sudah mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya. Ya ini memang luar biasa hadirin. Jiwa ini memang luar biasa. Tidak merasa cukup, tidak merasa selesai. Maunya terus. Tapi ya ketika dipenuhi terus-menerus, itu tidak pernah akan merasa selesai. Karenanya ada rumus nih yang sangat bagus. Apa rumus yang sangat bagus itu? Orang kaya adalah orang yang selalu merasa cukup seberapa dikit pun harta yang dia miliki. Sementara orang miskin adalah orang yang selalu merasa kurang seberapa banyak pun harta yang dia miliki. Lalu yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari doa munajat yang tidak didengar, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai munajat kita, doa kita, harapan-harapan kita diabaikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak didengar sehingga tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tentu saja setiap kita pada saat kita berdoa, kita berharap doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa penjelasan yang lain bagaimana doa supaya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada pada penjelasan-penjelasan kesempatan yang lain insyaallah. Jadi, ya mau yang Allah muliakan, ada 4
hal yang Rasulullah ajarkan dalam doa. Yang pertama, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak memberikan manfaat. Ilmu yang justru memberikan madarat, membahayakan. Qalbin la yahsha, dari hati yang tidak mau tunduk, tidak mau patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dari jiwa yang tidak pernah mau merasa selesai, merasa puas, merasa cukup, selalu saja kurang. Dan berlindung dari doa dan munajat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak dengar. Allah tidak mengijabah. Mudah-mudahan dari 4 hal ini kita terhindar lewat doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dari Komplek Perumahan Gria Satvika, Komplek Telkom, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Ustaz Ahmad Yani mengakhiri bincang kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.